Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan membandingkan selimut darurat atau selimut survival dengan ukuran 130 x 210 cm, kemudian dengan ukuran 140 x 210 cm, kemudian dengan ukuran 160 x 210 cm, dan juga ada selimut darurat yang 90 x 210 cm. Namun jika dibuka lipatannya, maka bisa jadi sekitar 180 x 210 cm. Tujuan dari selimut ini sesuai namanya adalah selimut untuk situasi survival atau situasi yang kita tidak inginkan. Jika kalian berharap nyaman, tidak akan kalian temui pada selimut ini. Selimut ini bertujuan pokoknya agar kita tidak mati. Titiknya nggak pakai koma. Wah, sangar bang. Ya sangar. Jadi harus punya kesiapan yang memadai ketika berkegiatan di alam bebas. Salah satunya dengan membawa selimut darurat ini. Apalagi harganya bisa ditemui di sekitaran Rp9.000. Cara kerja selimut ini adalah memantulkan sekitar 70 hingga 90% panas tubuh agar kita tidak kehilangan suhu tubuh ketika suhu lingkungan di sekitar kita tiba-tiba drop secara otomatis. Saya sendiri bahkan membawa benda ini dalam EDC saya untuk jaga-jaga. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai dari yang ukuran 160 x 210 cm. Kenapa saya memulai dari ukuran yang ini? Sebenarnya kita punya yang lebih lebar lagi, yaitu yang ukuran 180 x 210 cm. Namun itu dalam bentuk yang sudah terlipat dalam bentuk sleeping bag, sehingga jika ingin di-extend atau dibuka harus membuka bagian-bagian selotipnya, dan saya rasa itu sangat merugikan jika saya buka bagian selotip dari selimut yang memang sudah berbentuk, maksud saya bentuknya sudah tertutup seperti sleeping bag, jadi agak sayang ya jika kita bongkar. Oke, langsung saya coba saja. Yang digunakan sebenarnya yang berwarna silver, cuman saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang ini bagian luarnya itu berwarna keemasan, dan yang ini saya rasa gunanya agar lebih gampang ditemukan oleh tim penolong jika kita mengalami suatu kejadian seperti kecelakaan atau berada dalam situasi survival ketika berkegiatan di alam bebas. Dari bentuknya ini saya jadi mirip lagi cosplay coklat silver queen ya. Kalau bagian dalam coklat kan biasanya itu yang warna keemasan-keemasan seperti ini. Jadi mirip coklat ya. Oke, lanjut. Oh iya, tinggi saya sendiri sekitar 168 cm. Jadi kalian bisa bandingkan dengan selimut ini atau selimut survival ini, kira-kira seperti ini perbandingannya dengan tinggi badan saya. Oke, kita lanjut dengan yang punya lebar 140 x 210 cm, dan kita akan bandingkan dengan yang berukuran 160 x 210 cm. Dan oke, kira-kira seperti ini perbandingannya. Untuk panjangnya tetap sama, hanya saja untuk lebarnya itu berbeda ya kawan-kawan. Tinggi badan saya sekitar 168 hingga 169 cm. Jadi kalian bisa lihat perbandingan dari ini. Kira-kira seperti ini jika niat membungkus diri menggunakan sleeping bag yang ukuran 140 x 210 cm. Dan kira-kira seperti ini jika posisi duduk. Saya rasa ini masih memadai ya. Oke, kemudian kita lanjut dengan yang punya ukuran 130 x 210 cm. Kira-kira seperti ini penampakannya. Jadi yang ini 160, kemudian 140, kemudian 130. Seperti biasa untuk panjang tetap sama ya panjangnya. Dan kira-kira seperti ini jika saya membungkus badan saya menggunakan selimut darurat ini. Dan kira-kira seperti ini jika dalam posisi duduk sambil membungkus badan menggunakan selimut darurat atau selimut survival ini. Kemudian ini yang berbentuk sleeping bag yang juga bahannya ini lebih tebal ya.
ukurannya itu 90 dikali 210 cm juga. Namun jika kita membuka bagian selotip samping dan bagian bawahnya, ini bisa menjadi atau memiliki panjang sekitar 180 dikali 210 cm. Dikarenakan bentuknya yang sudah seperti sleeping bag, kita tinggal masuk saja ke bagian dalam dari selimut ini. Tapi karena ini tertutup sekali, sangat tertutup, hati-hati juga dengan kondensasi yang mungkin terjadi pada bagian dalam sleeping bag ini. Jadi pastikan betul-betul kering pada bagian dalamnya sebelum digunakan. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini perbandingan selimut darurat atau thermal wifi yang saya beli. Kalian bisa lihat masing-masing ukurannya, dan mungkin dengan video ini kalian bisa memutuskan mau beli yang mana, mau yang murah atau yang mahal atau sedikit mahal. Oh iya, ini perbandingan dari selimut thermal yang murah dan juga yang mahal. Bisa kalian lihat tadi pada cahaya senter itu langsung tembus pada yang murah, dan yang mahal ini cahaya senter itu tidak begitu tembus. Jadi kembali lagi ke kalian mau beli yang mana. Oh iya, untuk yang paling mengesalkan adalah melipat selimut thermal ini. Dari semua yang paling gampang dilipat itu yang ukuran 90 dikali 210 cm ini ya kawan-kawan. Karena kita harus mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam thermal PV atau selimut darurat ini. Ini masih agak lebih gampang ya saya lipat karena konturnya ini kan di bawah lantai. Bagaimana jika di tanah yang berbatu atau di tanah yang tidak datar atau banyak ranting di bawahnya atau banyak batu? Saya rasa ini akan agak susah untuk kita lipat. Jadi kira-kira seperti itu review saya untuk selimut darurat atau selimut survival untuk ukuran 130 dikali 210 cm, kemudian 140 dikali 210 cm, kemudian ukuran 160 dikali 210 cm, dan juga untuk ukuran 90 dikali 210 cm yang jika kita buka lipatannya maka bisa jadi 180 dikali 210 cm. Semoga bisa jadi acuan kawan-kawan untuk membeli thermal atau selimut darurat yang kalian butuhkan untuk kegiatan outdoor atau untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan seperti bencana alam atau banjir atau apapun itu. Kemungkinan benda ini bisa berguna. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang rawan dengan bencana alam, sehingga kita juga harus punya persiapan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kita juga berdoa untuk Kabupaten Cianjur, semoga bisa pulih kembali seperti sedia kala. Kira-kira seperti itu review saya. Saya pamit undur diri. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.